Halo. Hai guys, aku udah di rumah. Emang boleh ya abis off air, tapi kayak 20 menit kemudian udah di rumah. Asik banget, cepet banget sampainya memang. Karena eventnya di Tangerang dan saya adalah warga Tangerang. JKT please lebih sering dong event di Tangerangnya. Seneng aku karena deket rumah, gak perlu ke Jakarta yang jauh banget itu. Iya, andai FX deket itu. Andai kalau misalnya aku rumahnya deket banget sama FX, kayak cuma 5 menit. Aku kalau misalnya kayak perform jam 7 tapi makeup jam 3, biasanya aku bakal datang jam 5. Kok nggak bilang mau showroom? Emang maunya surprise. Aku udah bilang sih di PM, tapi kayaknya belum dia approve deh. Halo, lagi ngapain? Iya kan, biasanya semakin deket semakin ngaret, bener banget. Karena kayak santai dulu gak sih kawan? PM harus di approve ya dong. Jadi setiap aku kirim PM tuh saat itu juga belum tentu di approve saat itu juga. Aku hari ini rambutnya diginiin, lucu nggak? Tadi tuh tadinya sebenarnya di curly tapi ini udah loose karena aku keringetan. Basah. Cantik gak hari ini? Besok teater ya guys, aku besok teater. Nonton teater ya besok. Enggak, jahat banget. Ini aku showroomnya nggak pakai filter sama sekali lah. Wow. Ini paling original nih, ini paling orisinil. Ini nggak pakai filter sama sekali guys, supaya pipinya kan pink. Aku kalau mau tahu gimana caranya mendapatkan pipi pink seperti ini, kan inget kan aku pernah unboxing ini di live showroom yang cuma bentar doang itu, pakai warna-warna ini. Benul kayak kalau misalnya jadi ipinnya aku nggak betul tapi benul gitu. Keren abis dah guys. Aku mau kasih lihat outfit aku hari ini. Jadi outfit aku gini nih, bentar ya. Jadi outfit aku adalah aku pakai sweater tapi bawahnya aku pakai rok. Kenapa aku pakai rok? Supaya ganti bajunya gampang. Jadi aku nggak perlu bawa celana lagi, nggak perlu ganti lagi. Seru. Jadi gampang dan simple. Tadi ada yang nonton nggak di Futuristik di deket SMS? Oh, ada nih, habis lihat perform kamu di Serpong. Terima kasih ya sudah nonton ya. Jauh ya.
tapi dia aku deket banget lagi guys. Aku bahkan kan yang lain tuh makeup di Jakarta jam 11-an mereka udah mulai makeup, sedangkan aku kayak jam 11 aku baru bangun. Gimana show lusa kemarin? Kalian suka gak event Halloweennya? Aku kemarin jadi cowok, harus mendalami karakter kan kalau jadi cowok kan. Ya aku udah mempelajari gerak-gerik seorang cowok gitu. Dan kan mau tau gak sih, sebenarnya aku udah ceritain di PM. Sebenarnya si Jerry itu nggak pacaran sama Flora. Di skrip awal itu nggak ada. Cuma pasti iya anak SMA nggak punya pacar ya nggak. Jadi ya udahlah. Terus kemarin Flora cakep banget, jadi kayak si Jerry langsung tembak, mau gak jadi pacar gue. Jerry ya, bukan Jessie. Jessie aku, Jerry itu yang kemarin. Tolong bedakan ya, kemarin hanya bermain peran. Kan juga bedain please kalau membernya gimana film dan enggak. Beda orang cuy, beda karakter. Karakter di film tuh yang dibuat-buat, jadi jangan beranggapan member seperti itu. Jadi kemarin sebenarnya itu bener-bener kayak apa ya, improvisasi. Jerry punya cewek, sebenarnya dia nggak punya cewek. Sumpah, tapi di show-nya kita tuh kayak lebih banyak improve-nya ya. Tapi emang susah sih, kayak itu kan membernya banyak banget, ngatur tuh susah banget. Tapi seru sih. Ya karakter aku nggak yang aneh-aneh kok, cuma jadi cowok doang. Gitu. Ya tapi yang serem tuh cuma pas bagian Christy kesurupan doang, sumpah. Yang pas dia sama Catherine terakhir itu menurut aku serem. Terus si Christy pakai soft lens warna putih, itu serem banget guys. Semoga yang Upin Ipin, iya. Jadi cosplaynya tahun ini adalah menjadi Ipin bersama sahabatku yang menjadi Upin. Jadi kalau yang mau tahu idenya siapa, kan banyak banget ya yang so tahu kayak ini pasti idenya ini. Semuanya salah, jadi itu semuanya idenya Mute. Awalnya tuh Mute mau jadi Abang Saleh, Abang Sally ya. Tapi tiba-tiba ada yang mau jadi ini, ada yang mau jadi itu. Terus aku kayak, gimana kalau misalnya gue jadi Ipin, Ola jadi Upin gitu kan. Terus kayak boleh, terus akhirnya semuanya jadi ikutan. Nah aku ngajak si Cepio, kan Cepio belum tahu kan kemarin kan dia mau jadi apa. Terus aku kayak meyakinkan dia, Cepio ayo jadi Meme atau jadi siapa gitu, ayo join geng Upin Ipin gitu kan. Terus tadinya padahal kan dia cocok kayak jadi Meme ya, tapi kayaknya lebih cocok Gracie gitu kan. Terus akhirnya kan Gracie juga kemarin belum tahu Gracie mau jadi apa di Halloween, terus dia belum tahu. Terus kayak ini jadi Meme aja gitu. Terus akhirnya oke jadi Meme. Terus Cepio akhirnya jadi Tok Dalang ya. Gitu awalnya semuanya ketuanya adalah Mute, itu idenya Mute ya. Kenapa Cepio gak jadi Rembo screen time-nya dikit tapi mending Tok Dalang ya gak sih? Terus Gracie tuh lucu banget guys, masa malam-malam hari H-1 kita event Halloween, masa tiba-tiba dia chat aku malam-malam. Dia awalnya tuh kayak sempet ragu, dia sempet nggak jadi Meme. Dia kayak, Ci maaf banget, aku kayaknya nggak jadi Meme deh, soalnya aku nggak punya bajunya gitu kan. Terus aku awalnya oh ya udah nggak apa-apa gitu, kayak aku nggak mau membebani dia juga gitu loh. Dia kayak udah gitu kan, dia bilang iya kayak dia udah punya kostum gitu, kayak lebih proper kalau dia pakai kostum dia. Terus udah gitu aku udah kabarin Mute kan, kayak si Gracie nggak jadi Meme. Terus akhirnya tiba-tiba nggak lama dia si Gracie chat aku lagi kayak, Ci gimana kalau misalnya Memenya pakai Chongsam aja. Terus aku bilang boleh banget, malah tadinya aku mau nyaranin kamu pakai Chongsam aja kalau nggak punya baju Meme, tapi takutnya kan kayak gue maksa banget ya dia jadi Meme ya. Jadi ya udah deh, ternyata dia ada inisiatif sendiri gitu kan, kepikiran mau pakai Chongsam. Jadi ya udah boleh banget Gracie gitu. Terus akhirnya udah deh
Sebenarnya pengen banget ada Jarjit, ada Ijat, ada Susanti segala macam, tapi kayak kita tuh emang dadakan kan. Terus sedangkan waktu ditanyain ke member lain tuh udah punya kostumnya sendiri, mereka udah tahu mau jadi apa. Jadi terbatas ya membernya, kecuali kayak kita ngomong dari 2 minggu yang lalu. Dan ini aku last minute banget, aku bahkan kayak nggak kepikiran aku jadi apaan Halloween. Terus ya udahlah yang gampang aja, waktu kemarin liat si Mute mau jadi abang salah, jadi ya udah aku jadi Ipin ya. Terus gampang kan. Terus itu tuh guys, bajunya itu tuh beli di online. Terus kan ini ya, aku juga nggak pernah lihat orang gede tuh pakai kostum Upin Ipin. Dan ternyata emang di online tuh nggak ada kaos Upin Ipin buat anak gede, adanya buat anak kecil semua, maksimal tuh 10 tahun bahkan. Tapi kayak kita tuh pengen banget jadi Upin Ipin kan, aku sama Ola. Terus akhirnya lah, ini paling maksimal nih umur 10 tahun maksimal. Nge-lag lagi. Ya jadi nggak ada di online tuh nggak ada kostum Upin Ipin buat anak gede, buat orang dewasa tuh nggak ada. Jadi akhirnya yaudahlah beli yang ini aja, yang buat anak kecil nggak apa-apa, tapi yang paling besar, yang paling XXL gitu kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya ada untuk anak 10 tahun. Tapi di kita tuh jadi kayak ngetat dan crop top, nggak crop top, tapi kayak kecil banget itu lah, tapi nggak kecil banget, kayak nggak sempit, cuma kecil gitu. Terus kan tahu kan, itu aku sama Ola nggak pakai celana aslinya. Itu sebenarnya itu yang kita pakai itu celana putih, itu celana pribadi kita. Sebenarnya celana aslinya tuh kayak ngetat banget dan jelek banget, kayak kampung banget itu loh. Dan kita kayak malu dan nggak mungkin pakai celana itu. Jadi akhirnya lah, ini sih celana sih nggak mungkin sih kita pakai. Jadi akhirnya aku suruh Ola buat bawa celana dari rumah. Terus udah deh, berhasil. Tuh kan celana kampungan gitu loh, yang kayak yang ketat, tapi dia tuh kayak cuttingannya jelek gitu loh. Terus juga cuma di atas lutut, itu jelek banget, asli cuy, asli. Jadi nggak lah, kita nggak mungkin pakai ini, kita harus buat celana sendiri. Untungnya bisa. Terus kita sampai kayak bawa sendal, ya pakai sendal. Iya loh, aku kaget loh sampai di repost sama Upin Ipin ya. Terima kasih loh. Ya terus ada yang nanya kenapa nggak botak Upin Ipinnya. Sebenarnya susah ya guys. Karena tapi untungnya itu aku udah rambutnya, aku hairdo-nya nggak ini grey loh. Aku hairdo-nya diangkat karena kan kebetulan aku jadi cowok juga kan, pakai wig juga. Jadi aku kemarin mikir hairdo apa yang bisa sekalian buat cosplay Upin Ipin. Tapi aku pakai wig juga, jadi ya udah kayak kemarin rambutnya gitu. Gimana rasanya jadi Ipin? Biasa aja woi. Kenapa seakan-akan ini aku kayak main film gitu? Aku cuma cosplay guys. Iya, harusnya botak. Sayang banget nggak bikin openingnya Upin Ipin. Nah tadinya tuh mau, tapi kayak kemarin tuh hektik banget dan kayak ngumpulin membernya susah dan nggak tahu gimana cara bikinnya. Jadi cuma bikin dance-nya doang, dance goyang Upin Ipin sama foto. Iya, Ritsuki sama Abe udah main bareng. Sumpah, aku baru nonton reelsnya Abe dan Ritsuki, gemes banget guys. Akhirnya mereka bertemu, aku gak sabar nonton kontennya di YouTube. Tolong Mama Mega atau papinya Abe, tolong upload segera, karena aku akan menjadi viewers pertama yang menonton konten Abe Ritsuki. Gemes banget tau mereka suap-suapan, gemes. Tapi sayang temboknya terlalu tinggi ya, jadi kayaknya nggak bisa kalau dijodoh-jodohin. jangan dijodoh-jodohin, temboknya terlalu tinggi. Iya, boleh nggak sih kira-kira join circle-nya Ritsuki Abe? Mau banget deh temenan sama mereka. Kira-kira kayak, maksudnya tuh Ritsuki Abe tuh bukan tipe bocil yang takut ketemu orang baru gitu loh. Jadi kayak itu tuh, jadi kita tuh seneng, aku tuh seneng liatnya. Kayak aku tuh
kayak punya harapan, ih kayaknya kita bisa main bareng. Maksudnya mereka tuh yang nggak takut sama orang baru, jadi kalau misalnya disamperin tuh ya udah main bareng gitu loh. Kayak kemarin sama aku nonton vlognya yang sama Kak Haruka, kayak si Ritsuki tuh main banget, nggak yang malu-malu, ya malu pertamanya, tapi kayak nggak yang bener-bener diem nggak mau main gitu loh. Aku juga nggak suka anak kecil kayak gitu, padahal mereka lucu tapi mereka nggak mau main bareng, kayak ih sombong gitu. Tapi Ritsuki Abe tuh enggak, mereka tuh aktif dan seru gitu loh, suka dan ekspresif gitu, kayak seru banget. Sumpah bocah-bocah ekstrovert kan, gemes tuh. Ritsuki. PM udah masuk. Oke, terima kasih ya atas infonya. Join perkumpulan PM aku dong. Kok maksudnya perkumpulan? Maksudnya join PM aku dong. Pasti kamu nggak nyesel. Karena aku ngirim banyak banget. Ya nggak? Ya nggak guys? Iya, kemarin pengumuman top 5. Alhamdulillah ya guys, kita pertahankan sampai akhir ya. Kita pertahankan. Terima kasih ya. Aku sebenarnya kayak gak expect bisa naik lebih lagi gitu loh. Aku pikir kayak 6 untuk seorang aku tuh udah tinggi banget. Jadi waktu tiba-tiba kemarin naik 1 lagi, kayaknya aku gak boleh kayak terus-terusan memandang diriku rendah gitu deh. Kayak semuanya bisa terjadi gitu. Aku awalnya kayak beneran mikir kayak enggak lah, gak mungkin gue naik lagi gitu loh. Aku mikir kayak gitu. Tapi kayaknya aku agak merasa bersalah. Jadi kalau misalnya aku mikir kayak gitu, artinya aku juga sama aja kayak meremehkan yang dukung aku. Jadi aku minta maaf karena aku sudah berpikir kayak gitu. Kita bisa lebih naik lagi. Terima kasih ya. Tapi kayak sebenarnya belum tenang karena itu masih tahap 2. Jadi semuanya bisa terjadi. Kemarin kan juga banyak banget yang beda kan, yang kayak berubah banget. Dan tapi untungnya puji Tuhannya kita enggak, untungnya kita naik gitu loh. Jadi masih belum fix, jadi kita harus terus berusaha sampai akhir nanti ya, sampai Desember. Apa ya, kita pelan-pelan aja ya. Yang penting kita kalau bisa, sebenarnya bahkan di saat ini aku kayak impiannya adalah ya udah kita pertahankan aja gitu. Tapi kalau misalnya bisa lebih naik lagi, aku bakal kayak kaget banget. Dan aku bakal gimana ya, kayak gak nyangka banget aja sih kalau misalnya emang bisa naik lagi. Tapi kita doakan yang terbaik aja ya. Pokoknya kita serahkan pokoknya yang terbaik aja. Dukung Jessie terus ya. Pipinya merah di bawah siapa? Ini bukan merah ya, matte. Ini pink matte. Dan pipi kalau merah tuh nggak selamanya karena dipukul. Mungkin dia pakai make up, atau mungkin dia lagi blushing. Kemarin nggak cosplay Aldo ya. Jerry is Jerry, Aldo is Aldo. Sumpah kayak stop. Nggak selamanya cowok yang pakai wig tuh Aldo. Di sini merah, emang merah, ini pink tahu. Tapi ya deng. Tapi kalau gini baru kelihatan pink kan, ungu. Iya, anak Gen 13 dan namanya Jemima ya. Itu kan nama anak impian aku. Tapi ini bukan berarti si Jemima itu anak impian aku ya. Jangan menyimpulkan dulu ya. Belum kenal. Tapi kemarin udah dikenalin sih. Udah dikenalin waktu after teater, after show-nya itu dikenalin ke kita.
Jadi Bima punya UIY, ambil. Kok kan bisa kayak langsung hafal gitu sih? Tapi dikit banget ya, kayak aku baru tahu ternyata ini mereka Gen 13 terdikit diumuminnya. Aku pikir dulu ada yang lebih dikit, maksudnya ada yang segitu juga, tapi ternyata enggak, dikit banget. Tapi deh kayak kalau misalnya nambah lagi, kalau misalnya lebih banyak, kayaknya itu tempat KBC-nya nggak muat deh. Bahkan kayak sekarang aja pengaturan KBC-nya tuh kayak, hah, are you being for real? Kak sumpah kasian banget, train ini KBC kecil banget. Tapi bayangin kalau misalnya yang KBC train ini ukurannya masih sama, terus anak Gen 13 nambah banyak banget, wow. Kayak bisa sampai tembok ujung deh. Iya, kaget juga. Lucu banget sumpah. Gen 14 Polaroid aja. Lucu banget. Please ada yang tweet itu dong, kayak Gen 14 ntar di Polaroid aja ya KBC-nya. Sumpah lucu banget. Kok bisa sih lucu terus? Gas buat teater baru. Ya gak sih, digedein gak sih teaternya? Sumpah Polaroid lucu banget. Oh iya, guys, aku punya cerita hari ini. Ini adalah punchline hari ini. Ini adalah momen hari ini. Jadi, tahu nggak sih? Tadi kan kita kan udah sampai di backstage, kita sampai di venue, kita sampai ke tendanya kan. Abis itu kayak kita tuh baru kayak 5 menit atau 10 menit nyampe, tiba-tiba ada Aldi Taher masuk bersama, aku nggak tahu itu anak-anaknya atau ponakan dia. Tiba-tiba dia, assalamualaikum, JKT, wakwa, sumpah. Terus kita bahkan kayak masih belum bisa memproses apa yang terjadi gitu loh. Terus kayak kita kaget banget, dan kita juga kayak bingung cara meresponnya gimana. Dan akhirnya kita bahkan terlalu kaget, kayak aku sumpah kayak aku bahkan kayak bingung cara bereaksi kayak gitu. Tapi itu kayak lucu banget asli, kayak itu momen punchline hari ini. Kayak kita literally baru datang, terus tiba-tiba ada assalamualaikum JKT, wow, itu lucu banget. Random. Iya, tadi ada Kak Aldi Taher juga kayaknya, artis di acara tadi futuristik tadi. Itu tiba-tiba yang namanya Franny mana gitu. Lucu banget. Sadar gak di post akun official Pinipin? Sadar, udah tahu kok. Seru banget deh kalau event deket rumah. Mereka kayaknya masih di jalan deh, tapi aku udah di rumah. Kayak seru banget. Love banget. Oh iya, aku sama Flora, kita streaknya masih lanjut. Kita streak sekarang kayak udah 14 hari kayaknya. Terus udah 2 minggu ya. Kok bisa kepikiran cosplay Upin Ipin? Ya karena moodnya menjadi Bang Saleh. Jadi kita kayak Abang Sally. Terus kayak, oh yaudah, belum ada yang jadi Upin Ipinnya, yaudah deh aku jadi Ipinnya deh gitu. Terus kan Ola lebih tua beberapa bulan kan, jadi udah Ola yang Upin, apa yang Ipin. Aku juga nggak suka warna kuning, lucuan biru. Iya, untungnya gampang sih kalau streak aku, karena aku buka TikTok setiap hari. Aku walaupun sehektik apapun hari itu, tapi minimal harus buka TikTok sekali. Jadi kalau misalnya sibuk banget, aku bakal buka TikTok buat hanya untuk kirim video dan udah, biar streaknya nggak hancur.
Tapi sekarang tapi tadi lucu banget sumpah, tadi pas di futuristik tuh banyak banget bocah, dan tadi tuh yang nyanyi tuh kebanyakan bocah. Bahkan sekarang kan berarti mereka Gen Z, apa Gen Alpha ya, semuanya Gen Alpha semua. Sekarang setiap ketemu bocil tuh disuruh mewing mulu, sumpah disuruh Jesse mewing mulu. Bukan ke aku doang, ke member lain juga. Kayak sekarang kalau ketemu bocah Gen Alpha tuh dimintain mewing mulu. Kenapa mereka seneng banget dimintain mewing? Ya Sigmaris mulu gitu. Iya, kayaknya mewing tuh template Gen Alpha deh. Kayak pokoknya setiap tadi tuh banyak banget, kayak aku tuh melihat para bocil, mereka tuh kayak Jesse mewing. Terus kayak oke. Ya pokoknya setiap ketemu bocil aku disuruh mewing. Oke. Ya Gen Alpha kelahiran 2012 ke atas, iya. Adek aku yang paling kecil dia 2014, jadi dia Gen Alpha. Tapi kayak semua bocah tuh kayak bener-bener sama persis woy. Mereka pasti main Roblox bikin benul, iya kan? Aku nggak Gen Alpha, aku Gen Z. Aku Gen Z. Yo. Udah bikin igloo ya, igloo udah di TikTok. Kalau kamu belum lihat sekarang, aku udah bikin igloo. Mulai. Jadi, hari ini aku ngerasa aku kayak Anggun Lee dan princessy banget, kayak cutesy, demure. Aku hari ini merasa aku kayak Anggun dan princess banget. Jadi tadi pas perform aku bener-bener yang kayak cantik, kalem, cutesy. Jadi aku cantik, cuantik. Tahun depan jadi apa ya? Jadi belum tahu ya, belum tentu ada ya tahun depan. Tapi nggak tahu. Maksudnya bukannya, maksudnya kan tahun lalu kan juga nggak ada kan, karena kita sibuk sekali jadwalnya. Dan kebetulan baru tahun ini ada, tapi jadi nggak tahu kalau tahun depan kalau misalnya sibuk lagi, nggak tahu deh. Gitu, gak review makeup. Ntar kalau review lagi pada pulang nih, semua pada keluar dari sini kayaknya. Tapi ngomong, jadi kemarin aku tuh baru beli eyeshadow palette yang aku live cuma 4 menit itu. Jadi itu gemes banget, itu warna pink dan coklat. Siapa sih yang gak suka pink dan coklat nih? Kayak ini tuh pink, ini coklat, dan ini perpaduan yang sangat cantik. Jadi tapi hari ini aku lagi pakai eyeshadow warna coklat, jadi kayak nggak ada pink-pinknya sama sekali. Ini cuma coklat. Iya, bilang bubar jahat banget sih, menyakiti hati mungilku. Tebak-tebakan besok aku unit song apa di RKJ, karena sekarang kalian pasti tidak akan bisa menebak apa unit song aku, karena aku pernah semuanya. Nggak deng, ketebak deng kalau misalnya ada member lain. Lebih kayak aku fleksibel, jadinya kayak bisa dimanapun. Tapi kapan ya aku kuretensi lagi? Aku mau kuretensi lagi. Aku merasa aku belum puas dengan performance aku yang terakhir kuretensi. Iya, nanti ya next time aku Manatsu lagi ya. Aku Manatsu tuh di teater Jakarta tuh cuma sekali doang, dan itu udah lama banget. Tapi udah new era. Cuma itu udah lama banget, bahkan masih banyak ex member yang masih ada di sana. Dan terakhir aku bawain Manatsu itu pas di teater sementara. Mungkin ada yang bertanya-tanya kapan emang Jessie Manatsu. Jadi setelah di teater sementara aku juga pernah ya guys di teater Jakarta. Itu udah ada live streaming. Coba aja search di akun-akun Clipper gitu, mungkin Jessie Manatsu gitu.
kayaknya ada. Nggak usah diungkit-ungkit yang mana suka jengkang itu kayak udah aku lupain, itu udah benar-benar aku lupain dari kehidupan aku. Tolong jangan ungkit-ungkit lagi, that is embarrassing. Karena sekarang bahkan udah nggak ada yang ngomong, jadi kayak udah, kalian lupa aja please, lupa aja dong, iya lupa aja ya. Waktu itu nggak sakit sih, lebih ke malu sih. Bayangin kayak 100 tahun kemudian nanti dunia ini makin digital, makin canggih, dan bisa aja video itu ter-up lagi. Siapa tahu nanti aku 100 tahun lagi aku jadi aktris yang sukses banget, tiba-tiba ada orang yang mau jatuhin aku dengan keluarin video itu. Aku bakal kayak malu banget. Jessie paksa fresh your lagi please. Oke, tapi kamu kasih aku 100 miliar dulu, baru aku mau. Thanks. Video pan? Oh nggak tahu, iya nggak apa-apa, itu mau, itu nggak ada. Tapi kan nyadar gak sih, JKT itu udah jarang bawain Seventeen di off air, dan hari itu baru ada Seventeen lagi. Oh my god, aku kangen Seventeen. Tapi sempat ada masanya dimana Seventeen tuh ada terus gitu kan di setiap off air, tapi udah lama nggak ada. Udah baru-baru belakangan itu nggak ada Seventeen, dan akhirnya hari ini baru ada Seventeen lagi. Udah bosen ya, udah bukan eranya lagi ya. Udah pada nggak ditinggal nikah ya, sekarang ditinggal nikah udah nggak ngetren lagi ya, makanya udah nggak pada dengerin Seventeen. Dan aku bahkan udah lama nggak bawain Koi no Keko. Viral lagi dong lagu bagus JKT biar dibawain di off air. Apa ya, viralin lagu apa ya, yang JKT banget gitu, yang ciri khas JKT, yang happy, ceria, liriknya bagus gitu. Terima kasih ya untuk gift-giftnya. Dari tadi maaf banget aku ngomong mulu, aku dari tadi belum sempet say thank you ya. Sumpah stop Oshibe, gak semuanya harus Oshibe. Ya sumpah aku bikin dance yang crop top dikit dibilang Oshibe. Guys, gak semua Oshibe ya, chill bocil gak semua Oshibe ya dek. Iya, Cosmos ya, Cosmos. Tapi Cosmos tuh masih sering dibawain. Ada yang nggak pernah dibawain sama sekali. Oh, bahkan hari ini bawain Afterin. Hari ini kita bawain Honestman. Kenapa Honestman jarang? Honestman juga nggak yang sering banget gitu loh. Tapi dibawain tapi nggak sering. Tapi aku suka Honestman. Hari ini bawain Honestman, Hisatsu Teleport. Habis itu hari ini bawain Seventeen, Fortune Cookie. Terus After Rain, hari ini ada After Rain. Udah jarang banget dibawain After Rain. After Rain kemarin terakhir, kapan ya After Rain terakhir pas konser. Abis itu kemarin pas Halloween dibawain lagi, abis itu hari ini dibawain lagi. Iya ya, kapan ya unit song lagi? Aku belum pernah kebagian unit song di off air. Kan waktu pernah kan off air bawain unit song. Aku mau juga dong unit song di off air. Pengen sih, aku pengen bawain Otonaresha lagi buat di off air. Tapi pengennya yang penontonnya juga, yang orang awam tuh juga tahu. Yang enggak sih, kayak pasti emang harus dikenalin dulu sih. Nah makanya harus diviralin dulu guys, tolong viralin dong lagu JKT yang lain, supaya pas off air orang awam juga tahu. Kasen Tobi Jokyo. Siapa yang kangen Magic Hour? Bentar di telepon. Halo? Apa? Bentar, gue lagi showroom bentar. Emang hilang.
bentar. Nah, tadi tuh si Frana, dia lagi sama Ola guys, iri banget, pengen banget ke sana. Pengen banget nyamperin mereka, sayangnya aku lagi di Tangerang. Bentar. Kangen Magic Hour versi original Senbatsu. Iya banget. Kita jarang banget sumpah perform Magic Hour dengan original Senbatsu. Bahkan kayak cuma ada. Takut tiba-tiba merasa parno. Enggak. Tadi ada aku mau buka pintu tapi nggak jadi. Ya kan aku nggak pernah kayak Senbatsu Magic Hour tuh cuma berapa kali yang lengkap. Jarang banget. Sedih nggak sih? Sedih sih. Karena jujur kayak Magic Hour Senbatsu pertamaku dan rasanya kayak momennya nggak banyak gitu. Makanya kita usahakan di Sukinanda itu ya teman-teman. Kenapa kalau mau nonton streaming teater bayar? Karena kita kenapa ya? Karena ini mau jawaban serius atau mau jawaban bercanda nih? Nggak deh, aku takut. Laptop Mas Sarma aja. Iya. Tapi kalian suka nggak sih sama MV-nya sebenarnya? Suka gak sama Laptop Mas Remaja? Semoga suka ya. Udah pernah ceritain aku di IDN, udah pernah cerita tentang Laptop Mas Remaja. Aku agak malas kalau mengulangnya lagi. Guys, aku maaf banget, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba nge-lag. Aku nggak tahu banget, tiba-tiba aku nge-freeze di layar ini. Cucu. Tiba-tiba entah kenapa aku juga nggak ngerti. Tapi ini udah. Jessie adek aku tanya kapan Kak Jessie ke Surabaya. Belum tahu nih. Belum tahu kapan lagi, tapi kemarin aku ke Surabaya loh, padahal loh kamu emang nggak datang kah? Just beli mochi. Iya, aku udah beli mochi. Kamu suka mochi juga? Aku suka mochi tapi yang isinya strawberry tapi rasa coklat. Cepio lagi ultah bagi tower dong. Hah? Cepio lagi ultah bagi tower dong? Apa maksud? Aku suka banget Daifuku mochi, I love it. Aku nggak suka yang rasa kacang merah. Menurut aku rasa kacang merah itu, ini in my opinion ya, ini aku nggak suka banget kacang merah karena party pooper. Kan lagi makan manis, udah kacang merah itu party pooper banget. I love Ichigo Daifuku so much. Iya kan? Kacang merah juga nggak suka mau. Oke, bagus, nggak apa-apa. Karena kebetulan kita tidak ada keperluan apapun buat bareng-bareng, jadi nggak apa.
nggak apa, kacang merah sedih nggak apa-apa. Emang di dunia ini tuh nggak semuanya harus happy. Emang harus ada yang sedih. Kalau semua orang di dunia ini happy, itu dunia nggak ada keseimbangan. You gotta respect the balance. Iya kan, nggak apa-apa. Kan roda itu berputar. Kadang kalau misalnya ada yang sedih nggak apa-apa, ada yang senang nanti. Tapi nanti tenang aja. Dan kalau misalnya lagi ada yang senang nanti juga sedih. Jadi jangan santai dulu kawan. Red bean, aku pernah makan roti. Nah, red bean kan dia kan kayak warnanya tuh kan kayak merah kecoklatan gelap gitu kan. Aku tuh pernah waktu itu makan roti, aku pikir dia tuh roti coklat. Tapi pas aku makan dia kenapa rasanya kayak kayak aneh dan bukan coklat, dan ternyata itu kacang merah. Dan aku kayak ya nggak kenapa-napa sih. Cuma cuma ya nggak aku lanjutin karena aku padahal kayak sebenarnya kenapa ya manusia kayak gitu ya, kita padahal kayak sebenarnya nggak apa-apa, tapi otak kita tuh sudah bersugesti, jadi kayak reaksi tubuhnya tuh beda gitu loh. Nih awalnya padahal aku belum tahu kalau itu tuh roti red bean kan, aku pikir itu coklat, tapi memang aneh, tapi aku masih bisa telan gitu. Tapi setelah udah tahu, jadi sugestinya di otak, maksudnya di otak itu kayak mencernanya, ih nggak suka jadi nggak mau dimakan lagi gitu loh. Ngerti gak sih? Ngerti. Semua salah otak, emang banget, iya banget. Nggak apa-apa. Gitu deh. Ya jangan gak ada otak juga. Kenapa sih nih kata Kak Eki, kenapa sih harus ada otak? Ya nanti kalau misalnya gak ada otak kamu gak bisa berpikir, nanti kamu gak bisa bedain kanan kiri, kamu gak bisa apa-apa. Kita manusia tuh diuntungkan loh, kita punya privilege sebagai manusia, kita diberikan akal budi untuk berpikir mana yang baik dan benar gitu. Aku udahan jam berapa? Aku udahan bentar lagi boleh gak? Jadi tadi kan kita kan ada hotel kan di dekat sini juga. Jadi tadi aku tuh ke hotel. Jadi aku tuh langsung ke hotel, nggak dari nggak dari Jakarta. Habis itu aku pulangnya tadinya minta jemput kan, tapi ternyata lagi nggak ada yang bisa jemput. Jadi aku naik mobil online. Terus aku sampai rumah tiba-tiba apa? Tiba pengen live, jadi udah aku live. Tapi sebenarnya ini aku tadi mulai live tuh bukan aku baru pulang banget sih, aku sebenarnya kayak udah pulang dari tadi, cuma tadi kayak main HP dulu, santai-santai dulu gitu, terus mengumpulkan mood dulu. Sebab kalau live tuh harus ngumpulin mood dulu asli, kan kalian nggak suka kan kalau misalnya aku live marah-marah terus, jadi itu nggak boleh kayak gitu, aku nggak mau kayak gitu lagi. Pernah soal waktu itu, jadi live-nya harus dengan suasana hati yang bersih, yang happy gitu. Jadi dari tadi aku kayak aku main HP dulu supaya suasana hatinya bersih, tenang, pikirannya bersih, happy, positif gitu. Tapi untungnya gampang sih. Iya, yang boleh live marah-marah cuma Ola, aku nggak boleh. Sorry, aku bukan member dengan privilege itu, nggak boleh marah-marah. Iya bener banget, karena aku soft spoken, aku idol nggak boleh marah-marah, ya kan? Walaupun marah dikit ya dikit lah, tapi kan gak kayak woi kan nggak gitu, tapi ya paling gitulah, ya kan? Thanks. Ini yang masih denial aku soft spoken dari mana itu, mereka belum mengerti sisi asli aku. Sangat meremehkan. Gitu deh. Tapi kira-kira bentar lagi aku udah boleh udahan belum? Aku udah boleh udahan belum? Bentar lagi aku nanya dulu.
Iya kan, di PM aku soft banget juga kan, makanya subscribe. Ih, love banget. Cinta banget. Ih, cinta. Love you sampai mati. Enggak. Hah? Ini lebih banyak banget yang bilang enggak, kenapa nggak boleh? Kenapa? Kenapa nggak boleh? Kayaknya hati aku pindah ke perut deh, karena aku sedih banget sampai kayak gitu. Oh iya, nyadar gak pas aku kemarin jadi Jerry yang scene aku disembur kopi sama si Freya, sama si Vano, aku lagi pakai baju gebrakan, aku ada skin gebrakan baru. Itu baju gebrakan yang baru. Tapi kemarin gak ada fotonya karena itu quick change, guys. Itu quick change. Coba lampunya dimatiin, dinyalain, oke. Ini kalau lampunya dinyalain. Tapi lucu juga. Aku seperti bayi. Setuju nggak? Ada sih Gen 13, tapi masih lucuan aku, iya kan? Aku pokoknya nggak akan pernah mau kalah lucu. Aku harus lucu terus. Screenshot dulu, screenshot. Jangan bilang iyain, harus iya dari lubuk hati, harus tulus. Ya pokoknya aku kan tetap menjadi kakak yang baik, tapi aku nggak akan kalah lucu. Aku harus paling lucu se-JKT, harus paling imut. Ya dukung Jessie menjadi member terimut se-JKT ya. Tolong mohon dukungannya terus ya. Kalau didukung terus aku akan bertambah imut setiap saatnya. Makasih ya. Nanti aku bakal menjadi imut. Terima kasih ya, mohon dukungannya. Oke, kalau gitu nomor 13. Nomor 13. Nggak apa-apa nggak baca podium, nggak apa-apa nggak? Minimal bridging. Nggak semuanya di dunia itu harus ada bridging, nggak semuanya harus ada jembatan. Kalau misalnya dia tinggal di dasar laut gimana? Kan nggak punya jembatan, nggak perlu ada bridging. Iya, singkat banget, maaf ya. Tapi aku tetap meluangkan waktu buat quality time sama kamu dan kamu. Nanti next time live lagi deh, kan masih banyak kita kesempatan buat ketemunya. Besok aku teater, terus nanti ada itu, ada ini, ada itu, ada ini. Scam dulu kayak Delin ya, nanti kalau misalnya aku kayak Delin nanti dibilang gimmicknya ikut-ikutan. Jadi jangan, nanti kasihan Delinnya udah capek-capek mikirin gimmick, tiba-tiba ada aku si party pooper ini. Apa ya, sayang fans gak sayang. Kenapa sih selalu meragukan gitu? Kenapa sih selalu nanya member kayak gitu? Kalian meragukan. Dia bilang sayang fans far, sayang fans near, fans far, fans for, fans fear, fans for, fans sayang fans far. Oke, kata-kata hari ini sayang fans far dan fans near, sayang semua fans. Sayang fans, fans, fins, fans, fons. Udah lah, yang ngomongin bohong lah. Sabar. Terima kasih ya. Aku akan baca podium. Thanks. Memancing emosiku dikit, nggak bercanda. Oke, aku baca podium hari ini ya. 13 orang yang beruntung berada di podium. Nomor 13 ada
Deus Viel JC, terima kasih ya. Nomor 12 ada Dimas Arya, thank you. Nomor 11 ada Kabira, thank you. Nomor 10 ada Kapraja, thank you so much. Thank you so muchos. Nomor 9 ada Kak Adit, Aditya Rahmat, terima kasih ya. Nomor 8 ada Pio, thank you Cepio. Thank you Cap. Nomor 7 ada Kak Iqbal, thank you ya. Nomor 6 ada Aliu, kangen J sedikit, terima kasih ya, kangen juga. Nomor 5 ada Nikoris, terima kasih. Nomor 4 ada Kak Sigit, thank you. Nomor 3 ada Kak Alsagia. Nomor 2 ada Kak Glet. Dan nomor 1 ada Ko Erik. Makasih ya. Jangan kangen sama Jessie ya, nanti aku pokoknya kena denda yang kangen, oke? Gak apa-apa, didenda aja. Nanti ikutan nabung ya di Berisa Jessie Kit-nya Jessie Nesi, oke? See you next time. Jangan lupa besok nonton aku ya. Yang gak nonton, gak apa-apa nonton di streaming ya. Harus nonton aku pokoknya. Aku mau ditonton. Besok aku cekin list orang yang beli live streaming. Kalau misalnya gak ada nama-nama kalian ini, aku catet, aku cari rumahnya. Aku iket, terus aku setel banyak TV, terus aku suruh play, aku perform, biarin. Apa sih kalau nggak nonton ya. Besok semoga aku cantik ya. Besok tolong bilang aku cantik dan lucu dan imut ya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih untuk gift-giftnya juga ya. Aku akan melanjutkan kehidupanku. Bye-bye. See you next time.